Ya selama ini kan orang, misalnya ada sebagian orang kemudian mengatakan Sunda Wiwitan sebagai sesuatu yang dianggap bertentangan dengan Islam. Loh, Sunda Wiwitan, perspektif saya adalah perspektif lingkungan. Karena saya tinggal di Sunda, maka Sunda Wiwitan mengajarkan bagaimana gunung itu dibagi 4 tingkatan. 1, leuweung tutupan, kan gitu. 2, leuweung titipan, yang ketiga ada leuweung awisan, yang keempat adalah leuweung garapan. Nah, ketika tingkatan leluhur saya mengajarkan bahwa manusia itu tidak boleh menyentuh yang tutupan, karena ini harus tertutup, ini rapat, nggak boleh diganggu lagi, ada ekosistem, ada sumber air. Kemudian titipan, ini juga nggak boleh juga. Paling kita hanya di sini aja, di awisan ini cadangan, awisan tuh. Udah di garapan aja. Kalau kita masih sudah hidup makmur di garapan, ngapain harus masuk ke titipan? Ngapain harus masuk ke awisan? Ngapain harus masuk ke tutupan? Kan ini adalah mengajarkan pada manusia, tidak boleh Anda serakah dalam hidup melewati batas. Pertanyaannya adalah, kalau orang Sunda di Wiwitan diajarkan kita tidak boleh serakah, menabrak batas, hidup harus sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Islam kan mengajarkan itu. Orang Sunda itu dari si karakteristiknya adalah dia itu inklusif. Karena dia inklusif, dia sangat terbuka terhadap nilai. Nah, sekarang bicara tentang keindonesiaan, kenusantaraan, pertanyaan saya adalah satu saja. Ketika kita bicara Indonesia, saya tunjukkan pakaian nasional itu mana. Kalau upacara menggunakan PSL, itulah pakaian nasional. PSL itu adalah jas berdasi. Loh, nasionalnya di mana? Itu kan produk Eropa. Nah, ternyata kita nggak punya. Yang kita itu cuma punya bahasa Indonesia loh. Tapi pakaian nggak punya. Ya ketika bicara pakaian nasional adalah pakaiannya orang Sunda, pakaiannya orang Jawa, pakaiannya orang Dayak, pakaiannya orang Bugis, pakaiannya orang Papua, pakaian seluruh warga Indonesia. Nah, kemudian kalau seperti itu, maka kalau keindonesiaannya ingin kokoh, maka local wisdom tidak boleh dihancurkan. Kalau local wisdom tidak boleh dihancurkan, maka adatnya harus dihormati. Kalau adatnya harus dihormati, maka undang-undang pelindungan adatnya harus disahkan.